baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya terima kasih atas kesempatannya Bu Kepala. Ya. Iya. Jadi di kesempatan ini saya ingin sedikit mewawancarai Bu Kepala terkait dengan tugas saya di program guru penggerak begitu Bu. Nah, ini modul yang sedang saya pelajari ini berkaitan sama pengambilan keputusan. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya gali untuk dirangkum begitu nanti dikumpulkan. Pertanyaan yang pertama Bu Kepala, selama Bu Kepala menjabat sebagai kepala sekolah di SMA 9, kira-kira bagaimana Bu Kepala dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika, Bu? Boleh diberikan contoh saya dilema etika. Jadi dilema etika ini adalah posisi di mana kepala sekolah itu mengambil sebuah keputusan di mana di antara dua pilihan itu sama-sama benar, Bu. Contoh. Nah, contohnya misalkan ini masalah kenaikan kelas, Bu. Jadi kan kadang-kadang kita sebagai guru itu tidak enak kalau misalkan di salah satu orang siswa karena alasan tertentu tidak dinaikin, padahal nilainya sebenarnya kalau secara objektif tidak memenuhi, tapi karena rasa kasihan atau bagaimana kita mengusahakan dia itu untuk bisa naik sehingga tidak ada beban moral mungkin di siswanya. Padahal secara aturan mungkin itu tidak sesuai, tapi ya tetap dinaikin karena rasa yang sudut pandang yang lainnya gitu. Jadi seperti itu contohnya. Ya, jadi terima kasih Pak Wildan. Jadi saya mencoba menjawab. Jadi sesuai dengan pengalaman yang sudah saya lakukan. Jadi apapun yang menjadi keputusan di sekolah itu sebenarnya sudah ada mekanismenya. Jadi dari awal itu sekolah itu bersama tim manajemen jadi menyusun beberapa aturan-aturan yang akan kita jalankan bersama. Nah, kalau untuk dilema etika, di mana di situ ada beberapa kepentingan di sana, memang pastinya untuk memutuskan itu saya pasti akan mengajak tim manajemen untuk memberikan saran. Jadi tidak serta-merta, karena keputusan kepala sekolah tanpa ada dasarnya juga tidak kuat ya. Nah, kalaupun dia kuat tidak ada dasarnya, maka suatu saat akan terjadi apa-apa juga itu akan menjadi permasalahan di masa yang akan datang. Jadi kalau kami permasalahan naik kelas sebenarnya itu sudah ada aturan dari awal. Jadi itu yang akan kita sepakati sehingga tidak akan membuat permasalahan yang kedepannya. Dan buktinya juga di SMA 9 beberapa kali memang ada juga yang tidak naik gitu, karena memang kita gali dari beberapa aspek itu memang sudah tidak memenuhi syarat. Jadi persyaratan itu sudah pada saat sebelum kurikulum merdeka K3 memang sangat jelas dia. Jadi anak yang batas yang tidak tuntas umpama KKM kan, dia hanya boleh 3. Jadi kalau dia 4 berarti sudah tidak naik gitu. Nah, itu sudah sangat jelas. Nah, kalaupun memang ada usaha-usaha itu usaha dilakukan oleh mungkin anaknya sendiri kepada walinya atau kepada guru mapelnya, termasuk kehadiran. Jadi itu dihitung 75%. Kalau umpamanya masa aktifnya itu umpama 100 gitu, maka dia harus 100 hari efektif contoh, maka 75 hari dia berada di sekolah. Jadi yang 25 hari itu memang entah itu gabungan dari sakit, izin dan alfa itu contoh lah gitu. Jadi ada aturan jelas. Jadi tidak bisa kita mengambil keputusan tanpa ada dasar pertimbangan yang kuat. Jadi integritas kepala sekolah juga akan mempengaruhi di dalam mengambil keputusan tersebut.
Nah, untuk kasus-kasus yang seperti itu, Bu Kepala, kira-kira apa namanya, cara Bu Kepala mengidentifikasinya itu dari Identifikasi kan memang ada tim, Mbak. Kalau ke permasalahan itu kita sudah membuat dari akarnya, umpama permasalahan di kelas itu kan yang mengidentifikasi kan guru mapel. Kemudian guru mapel, jadi ada batasan-batasan permasalahan yang harus diselesaikan. Jika permasalahan itu dianggap bisa diselesaikan di tempat oleh yang berkepentingan, contoh, kalau ada anak yang melakukan kesalahan kok dilihat langsung oleh ada yang guru di sana bisa diselesaikan di tempat itu ya. Umpama contoh masalah anak yang aturannya harus masukin baju gitu kan, ya orang yang di sana itu kan itu. Tapi kalau dia melakukan berulang maka mungkin dilaporkan ke wali kelasnya, kemudian wali kelasnya mengambil peringatan dan sebagainya, mengadakan. Nah, dia berjenjang dari wali kelas terus ke BK, dari BK kan orang tua, baru orang tua ada konferensi kasus, itulah langsung ke kepala sekolah. Nah, tetapi secara umum karena kita sekolah ramah anak itu kan memang jelas ya mekanismenya, dan kita juga mengambil keputusan itu kan berjejaring. Jadi di situ ada nilai-nilai kemanusiaan juga. Jadi mencari akar permasalahannya. Jadi identifikasinya itu memang benar-benar kita melihat jenis kesalahan anak. Jadi kesalahan anak itu, tapi kalau segala garis besar karena anak SMA itu kan masa pancarobanya ya dari antara dari diam anak-anak, pubertas, kemudian menjadi dewasa kan di situ. Nah, di situ yang menjadi agak sedikit dilema. Dia dibilang anak-anak tapi badannya itu seperti orang dewasa, tapi umurnya itu masih anak-anak. Sehingga kalau kok permasalahan di sekolah itu kan kita sudah sepakat. Jadi ada permasalahan yang kriminal dan non kriminal gitu. Jadi kalau dia non kriminal tidak teridentifikasi melakukan kesalahan yang melanggar hukum, itu ya dikatakan kriminal, seperti mencuri kan, kemudian minum minuman keras itu kan, kemudian melakukan pelecehan seksual. Nah, itu sudah kriminal, menuju ke kriminal. Nah, kalau sudah diadakan pendampingan oleh guru BK dan seterusnya, ya kita pasti akan melakukan pembinaan melalui jejaring. Nah, kalau seperti perkelahian yang dilakukan di luar sekolah, ya pasti kita bekerja sama Babin gitu. Nah, di situ deh penyelesaiannya. Kemudian kalau masalah kesehatan gitu kan, jadi kan kadang-kadang ada anak kita yang kecelakaan gitu kan, pada saat itu ya kita langsung ke dinas kesehatan kan melalui. Jadi kita berjejaring gitu. Selama ini bagaimana Bu Kepala menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jadi memang yang pertama kan menjalankan SOP, standar observasi prosedur. Jadi semua yang kita lakukan itu sudah kita sosialisasikan. Jadi memang ada hal-hal yang perlu kita untuk membentuk karakter anak itu kan harus ada tindakan di situ. Jadi kita boleh jadi kita memberikan satu pengampunan atau pemberian maaf, tapi harus ada dasarnya. Karena harapannya kita juga anak-anak itu bisa berubah dan bisa menentukan sikapnya untuk melakukan hal yang boleh dia lakukan, dia tidak lakukan. Jadi kita memberikan kesempatan sebenarnya. Nah, pada saat dia melakukan hal yang dianggap sama-sama benar, jadi agak bingung juga saya yang dikatakan kalau sama benar ngapain tidak ada keputusan dong di situ kan? Ya apa yang harus saya ya berarti kan ya udah SOP. Ya. Kalau dia sama-sama benar kan berarti tidak ada salah. Kenapa saya harus putuskan? Nah, kalau kesalahan yang teridentifikasi anak melakukan kesalahan, itulah yang akan kita cari solusinya, jalan keluarnya. Tapi di dalam menyelesaikan permasalahan, kalau anak melakukan kesalahan, prinsipnya jika dia melakukan kesalahan maka
kita memberikan peringatan tanpa menjatuhkan martabatnya. Kadang-kadang kan yang terjadi orang dewasa itu kalau ada anak yang melakukan kesalahan, dalam hal ini kalau di sekolah guru atau staf, seolah-olah orang dewasa itu berhak untuk memarahi anaknya, dan kita lupa bahwa anak itu juga punya hati, punya perasaan. Meskipun dia bersalah, mereka juga masih punya harga diri kan. Kadang-kadang kita menegurnya di depan temannya yang lain, jadi kadang-kadang malah itu yang lebih menjadi permasalahan besar. Jadi kalaupun ada anak yang melakukan kesalahan, saya berharap guru tersebut memang mengajaknya dia ke satu tempat khusus untuk berkomunikasi mengenai permasalahannya. Berarti bukan di dalam kelas itu. Iya. Jadi apapun kesalahan anak, selama masih kita bisa tenangkan dia di sana, tapi tetap harus kita validasi bahwa hal itu tidak benar. Karena itu yang dibutuhkan oleh anak-anak. Namanya anak sedang tumbuh kembang, dia tuh masih butuh banyak referensi. Jadi contoh-contoh permasalahan yang di dalam kehidupannya yang harus saya selesaikan. Bagaimana? Karena apa yang kita lakukan hari ini terhadap mereka juga akan mereka lakukan pada saat dia mungkin punya anak besok gitu. Kalau kita melakukan dengan kekerasan, biasanya dia juga akan memberikan kekerasan gitu. Jadi seperti itulah untuk melatih itu. Jadi sudah berusaha saya lakukan. Nah, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bu Kepala anggap efektif ketika mengambil keputusan pada kasus-kasus seperti yang tadi, yang efektif? Jadi ini kan gerakan moral. Jadi saya berusaha menyelesaikan semua permasalahan itu tanpa kekerasan. Jadi di situ saya berharap juga apa yang saya lakukan itu bisa diterima, sehingga seandainya anak itu melakukan kesalahan, dia menyadari kesalahannya dan akan segera merubahnya. Dan kita akan sangat memberikan kesempatan pada saat anak itu bisa menunjukkan kesungguhan hatinya, maka kan yang hal tersebut pasti berguna bagi dirinya. Kan saya juga pernah beberapa kali menangani kasus anak yang dimana anak itu sangat emosi, jadi bahkan dia sampai berani di hadapan gurunya pun dia menendang temannya, bahkan bersama guru itu pun dia meja ditendang, semua itu saya hadapi gitu. Jadi karena BK udah merasa nggak ini, ya saya hadapi, dan memang kita menyentuh. Jadi memang karena dia perempuan, ya saya langsung pegang pundaknya, saya ajak salaman, baru kita ajak ngomong. Jadi dia merasa agak tenang mungkin dengan kondisinya. Dan saya mengatakan kepada dia, jika kamu ingin sekolah di sini, maka kamu harus mampu mengendalikan emosi. Nah, kalau kamu tidak bisa mengendalikan emosi, berarti saya harus proses kamu. Bagaimana cara memprosesnya? Bisa jadi saya kembalikan kepada orang tua, kamu tenang, baru lagi ke sekolah. Jadi seperti itu. Dan alhamdulillah sekarang anaknya udah kelas 12, dia tenang, bisa. Tapi kunci efektivitasnya itu tanpa kekerasan. Iya, jadi dengan hati. Jangan kita merasa bahwa kita saja yang benar, seolah-olah maksudnya anak itu berbuat salah kita harus menghukumnya, itu nggak boleh. Jadi berikan kesempatan dia berbicara, anak itu berikan kesempatan apa yang bisa jadi dia juga punya masalah besar, tapi saat kita hadir kepada dia dengan menunjukkan bahwa kita itu berpihak kepada dia, artinya mungkin ya kita itu menyayangi dia, kita akan membantu dia memberikan solusi, maka dia. Dan alhamdulillah saya mendengar dia tidak pernah bermasalah lagi. Nah, biasanya kan Bu Kepala, jadi ketika kita mengambil keputusan itu ada tantangan gitu. Iya. Nah, kira-kira tantangan apa yang pernah Bu Kepala hadapi gitu ketika mengambil keputusan? Jadi menjadi seorang kepala sekolah itu kan tidak hanya kita bertanggung jawab ke dalam ya, keluar juga. Jadi tanggung jawab yang paling besar bahwa kita bagaimana mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan di dalam kepada pihak-pihak terkait. Jadi ulangi coba pertanyaannya. Oh ya, hal-hal apa yang Jadi selama tantangan. ini menjadi tantangan ketika mengambil keputusan? Jadi tantangan itu adalah bagaimana kita meyakinkan
meyakinkan mindset atau paradigma yang sudah kita lakukan itu bisa diterima. Contohnya pada saat kita mengambil keputusan satu seperti anak yang tidak naik, ternyata orang tuanya tuh nggak terima, laporlah dia kepada anggota dewan gitu kan. Nah itu kan tantangan juga, bagaimana kita mampu mengkomunikasikan kondisi tersebut sehingga dia bisa menerima. Nah pada saat mereka datang kan ada itu. Jadi apa sih sulitnya menaikkan orang gitu kan, anak gitu kan. Dia bilang, saya tanya siapa, dari mana. Dia memang mengatakan saya stafnya salah satu anggota Dewan Kota Mataram. Masalahnya ingin tetap poinnya ingin anaknya tidak naik menjadi naik. Ya, saya bilang, Bu, jadi ini kan membuat seseorang anak untuk tidak naik itu sebenarnya tidak mudah. Itu adalah sebenarnya bukan hukuman orang tidak naik, tapi itu adalah konsekuensi logis dari proses apa yang sudah dilakukan. Justru kalau kita kasih dia naik itu malah menjadi suatu hal yang jolim saya lakukan, karena nggak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Siapa yang saya jolimi ya? Teman-temannya dia yang sudah artinya sudah disiplin, sudah bekerja keras, sementara dia yang notabene tidak mau melakukan proses, kadang dia tidak ke sekolah dengan berbagai macam alasan, bahkan bolos, bahkan keluar dari rumah, tidak belajar. Mungkin kita tanya sendiri orangnya, memang dia mengakui bahwa dia memang tidak ke sekolah. Berarti kan banyak sekali etika-etika yang dilanggar. Satu, dia bohongin orang tuanya, bohongin sekolah, sudah menghabiskan uang yang diberikan oleh orang tuanya, kan pemborosan itu kan karakter yang tidak baik. Nah lah kok kita mau memvalidasi bahwa itu dia benar, berarti kita kan salah. Saya bilang, Bu, kalau saya mau menaikkan seseorang anak, saya kan harus rapat Dewan Guru. Kalau saya bikin keputusan itu berbeda, saya harus rapat lagi. Seperti Ibu juga rapat bersama Dewan yang lain untuk memutuskan sesuatu, saya jawab begitu. Jadinya, oh iya ya begitu Bu, oh, iya Ibu kan untuk memutuskan kan harus rapat, saya kan harus rapat dulu. Itu pun kami tidak memberikan keputusan yang sembarangan, jadi itu sudah berbagai macam pertimbangan. Jadi memang kalau kita mengambil keputusan untuk tidak naik itu memang cukup besar, karena dia merasa mungkin ada yang membackup, orang yang berpengaruh gitu. Tapi pada saat kita memberikan fakta-fakta di lapangan, ya itu tidak akan menjadi satu masalah. Yang penting kita bisa menyampaikan argumen kita bahwa itu adalah konsekuensi logis, bukan satu hukuman. Justru malah membuat ajaran yang nggak benar bagi dianya. Oh ternyata saya berbuat salah juga saya boleh. Jadi kan dia akan memvalidasi kelakuan yang kesalahannya yang nggak benar itu dibenarkan. Nah itu kan malah di tantangannya memang bagaimana mengedukasi masyarakat terhadap keputusan-keputusan akademik yang dilakukan oleh satu sekolah. Nah itu harus punya kemampuan khusus. Jadi kita harus punya keyakinan bahwa apa yang kita lakukan itu memang bermanfaat dan tidak sembarangan dan ada dasarnya. Iya. Nah kalau tantangan yang dari dalam sekolah kira-kira kayak gimana? Yang untuk itu ya memang kan ada dualisme lah di sana. Di situ memang kedisiplinan, Mbak. Jadi bagaimana seorang yang kita harapkan, maksudnya di situ guru, murid, orang tua, masyarakat di situ kan artinya bagaimana meyakini satu kesepakatan yang sudah kita ambil bersama. Kadang-kadang kita sudah sepakat nih harus datang tepat waktu. Masih ada bahkan guru juga tidak tepat waktu. Nah sekarang apa konsekuensi logisnya itu? Kan secara moral, bagaimana kita mau bisa disiplin sementara anak-anak kita minta disiplin, sementara kita tidak memberikan contoh, itu jadi tantangan juga Pak. Kita minta untuk seragam, guru-guru masih tidak seragam berulang kali. Saya saja beli sepatu tidak mau tidak berwarna hitam, mau saya, tapi saya pakai ya, itu salah satu sebagai cara saya bagaimana mengajak teman-teman, meskipun itu hal yang sederhana gitu. Tapi toh setiap saat kita, termasuk yang paling parah itu kan sepatu. Saya nggak enak sama anak-anak itu dijaring dalam razia
ya sepatu nggak ini, tapi gurunya sendiri warna-warni. Saya nggak ini, itu makanya saya berharap ada kesamaan sikap gitu. Jadi harapan saya, jadi semua kita orang dewasa yang ada di sekolah itu gurunya, stafnya bisa memberikan contoh kepada kita semua gitu. Jadi di situ kadang masih ada yang kadang berangkat datangnya tidak tepat waktu tapi pulangnya tepat waktu, bahkan lebih cepat juga ada. Cuma itu masih tantangan yang luar biasa gitu, dengan berbagai alasan. Sebenarnya kalau kita bisa, dan saya mengamati juga anak-anak kalau dia telat tidak lebih dari 30 menit, artinya dia sebenarnya tidak terlambat, Pak. Hanya bagaimana merubah mindsetnya untuk meyakini bahwa kalau tidak terlambat itu hal yang baik. Kan dia hanya mau mengatur waktu 3, itu yang paling lama, paling ada yang 5 menit. Sebenarnya mereka tidak terlambat, tapi bagaimana merubah mindset supaya dia meyakini bahwa terlambat itu adalah nggak baik, itu yang menjadi tantangan. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah Ibu Kepala ketika ingin menyelesaikan kasus-kasus dilema etika seperti yang tadi itu ada jadwal tertentu atau menyelesaikannya secara langsung di tempat, atau ada jadwal khusus begitu untuk penyelesaian? Jadi kalau untuk permasalahan kan ada mekanismenya, udah jelas mekanismenya kita, karena sekolah ramah anak itu ada mekanisme penyelesaian permasalahan. Jadi mekanisme, jadi ada juga beberapa permasalahan yang ada beberapa kategori kan. Kalau yang zaman dulu istilahnya itu kan ada kecil, sedang, dan berat. Nah kalau berat itu biasanya sudah menuju ke arah kriminal, tapi itu memang berjenjang. Jadi ke tim kita ada tim disiplin positif kan, kemudian ada guru, kemudian ada BK, ada wali kelas gitu. Jadi semuanya sudah berjalan sangat baik di sekolah. Jadi kita juga kemarin kan rapat wali kelas itu untuk fokus bagaimana penanganan permasalahan, sehingga jangan sampai satu dengan kasus yang sama penanganan yang berbeda. Jadi itu nggak adil. Jadi mengenai waktu, biasanya kalau yang sudah bisa diselesaikan biasanya tidak sampai di saya. Tapi ada permasalahan-permasalahan yang sudah sangat berat itu pun kalau saya tidak bisa, saya itu kalau mengambil keputusan biasanya solusinya itu berjejaring. Ada kasus yang memang tidak sulit untuk tidak bisa diputuskan, membiarkan anak tersebut di dalam sekolah membuat dikhawatirkan memberikan pengaruh buruk. Tapi seandainya kita keluarkan, maka anak itu tidak mendapatkan pendidikannya. Nah akhirnya itu dengan proses kami berjejaring, saya lapor dengan DP3A2 KB, DP3A2 Kota Mataram. Jadi permasalahan anak itu memang menjadi perhatian khusus. Jadi semua permasalahan anak itu harus diselesaikan. Jadi disiplin itu wajib, tegas itu harus, marah itu boleh tapi tidak boleh menjatuhkan martabat. Jadi seperti itu. Dan kalau dia menjadi korban harus dibantu. Jadi kalau anak melakukan kesalahan, entah dia itu pelaku atau korban, keduanya adalah korban. Jadi karena dia tidak terkena hukum. Jadi kalau dia kriminal maka kita akan menyerahkan kepada pakarnya. Sehingga pada hal-hal seperti yang kena narkoba, itu teridentifikasi kan. Kita kerjasama sama BNN. Ternyata positif. Nah, nggak bisa, tapi dia tetap harus mendapatkan hak pendidikan kan. Ya udah, nggak boleh ke sekolah. Saya mengambil keputusan bahwa dia tidak boleh ke sekolah. Terus gimana pendidikannya? Ya kebetulan sudah ada tim kita yang mau ngajarin dia secara online. Dan itu sudah pernah sampai dia tamat. Jadi luar biasa SMA 9 itu. Jadi alhamdulillah punya tim-tim yang hebat, maksudnya gigih gitu. Berarti tadi dengan berjejaring itu memudahkan Bu Kepala untuk mengambil keputusan. Jadi saya bisa mengidentifikasi
permasalahan mana yang bisa kita selesaikan di sekolah, yang mana yang harus dibantu oleh pakarnya. Karena anak itu kan memiliki permasalahan yang berbeda-beda, sehingga di dalam memutuskan satu permasalahan harus dicari akar permasalahannya. Jadi kasihan jatuhnya sama anak gitu. Ada punya kasus besar harus dia. Yang memang paling berat itu kan kemarin itu harus bagaimana kita membantu anak yang terpaksa mungkin kena jejaring narkoba, termasuk ada juga yang pergaulan bebas atau anak terlantar, sudah ada di 9. Jadi kita nggak mampu karena kita bukan pakarnya, kita itu pendidik yang memang membimbing. Tapi kalau dia kena permasalahan, karena permasalahan kan dari luar dia, akar permasalahannya itu kan siapa, kita mana tahu dia punya mungkin di lingkungan rumahnya yang memang sudah seperti itu. Nah, bagaimana tidak mudah mengajak mereka langsung berbalik 180 derajat untuk menjadi yang maksudnya lebih baik atau tidak melakukan hal-hal yang buruk. Tapi kalau sudah teridentifikasi, maka saya akan mengambil keputusan yang sangat tegas dengan catatan harus ada kronologisnya, teridentifikasi dari awal seperti mana, buktinya apa, sudah berapa kali penanganan. Nah, setelah itu biasanya di DP3 kita lapor, nanti mereka juga laporkan bahwa dia akan menangani. Kalau pada hal kejiwaan biasanya menggunakan psikolog klinis. Nah, itu mereka juga berproses. Nah, setelah berapa lama lapor kepada kami. Jadi pada saat itu memang ada yang ternyata rekomendasinya orangnya tidak bisa dipercaya. Jadi dia memang kasusnya di dalam sekolah kan mencuri. Dari kegiatan mencuri itu dikembangkan. Dan ternyata memang dari segi kepribadian nggak bisa, ya artinya kita nggak bisa menerima. Itu keputusan yang saya ambil. Nah, selama pengalamannya Bu Kepala mengambil keputusan-keputusan tadi, pembelajaran apa kira-kira yang didapatkan gitu? Ya, artinya manakala seseorang itu sudah memutuskan dirinya menjadi seorang guru, maka itu menjadi tanggung jawab yang besar. Jadi tanggung jawab besar kita itu di mana? Karena kita itu akan mencetak generasi yang akan datang. Jadi harapan saya, ya guru harus punya jiwa yang besar, harus punya pengalaman yang besar, dan tidak boleh memiliki, maksudnya tidak boleh tidak mau belajar, istrinya harus belajar ya bagaimana menghadapi permasalahan anak. Jadi semua permasalahan anak itu harus dibantu untuk diselesaikan. Caranya bagaimana? Ya memang harus sabar, kemudian harus berkomunikasi. Kalau dia di sekolah, jadi komunikasi dengan tim dan tentunya dengan kepala sekolah. Itu jadi artinya memang harus ada keikhlasan, keridoan. Jadi saya selalu mengedepankan kepada semua guru dan staf bahwa kita bekerja itu harus dengan senang hati, dengan keikhlasan, bahwa apa yang kita lakukan itu tidak semata-mata hanya sekedar untuk bekerja, tapi juga untuk dunia akhirat. Jadi seperti itu. Luar biasa Kepala. Sharingnya luar biasa. Mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan Kepala. Terima kasih atas waktunya. Mohon doa semoga saya bisa menyelesaikan. Kapan selesainya? Insyaallah bulan Desember. Iya. Insyaallah selesai. Iya. Yang penting nanti kalau sudah jadi jangan lupa. Jadi harus, karena kita guru itu kan harus paham Pak. Karena pemerintah itu sebenarnya sudah sangat luar biasa loh memberikan programnya, cuman bagaimana kita menjalankan. Kalau sudah, apalagi kalau sudah jadi P3K, kayak ini semua sebenarnya haknya sudah diberikan, tinggal kita itu bagaimana di lapangan. Kita memang struggle gitu loh, berjuang untuk menghadapi tantangan. Apalagi di NTB itu kan udah jelas banget kita itu berada posisi PM-nya itu kan 33 ya dari 37 provinsi. Nah itu tantangan besar Pak. Jadi nggak bisa jadi kita benar-benar harus punya strategi untuk membuat anak. Jadi nggak boleh terpengaruh sama orang-orang yang notabene Allah gitu aja gitu. Nggak boleh, harus punya kemauan yang keras untuk punya gimana kira-kira saya ngajar ini benar-benar bermanfaat, benar-benar anaknya paham. Jadi bukan artinya ikut-ikutan. Dan
nggak ada ruginya kalau kita rajin gitu. Nggak ada ruginya kalau kita itu membantu anak-anak di dalam belajar. Kalau saya berprinsip seperti itu. Iya. Jadi harus tetap semangat. Jadi kalau sudah mau jadi guru, mau dia PNS non PNS, buat saya itu dia harus komit dengan dirinya. Jadi dan memang sih menjadi buah malakama ya sampai saat dia berkeluarga. Nah itu yang memang benar-benar jadi tantangan. Tapi kalau sudah, makanya dia harus bisa memanage dirinya, nggak boleh mengorbankan tugasnya itu demi kepentingan dirinya, karena kan itu sudah konsekuensi logisnya. Nah sekarang kita nyari, kalau kita punya harus begini gimana, anak saya gimana, itu harus sudah benar-benar diatur. Nggak bisa saya masih ngurus anak saya, lebih saya ngurus anak saya daripada ini saya ngurus anak orang, gitu udah nggak boleh keluar dari kita, karena itu udah konsekuensi logis kita. Dan memang konsekuensi logisnya kita kadang-kadang mengorbankan diri kita, keluarga kita untuk tugas, cuman kan tetap manusiawi kan, ada jam kerjanya. Dan kalau memang sangat terpaksa seperti kita di sekolah, di situ kan ada komunikasi. Kalau ada hal-hal yang berkenaan dengan keluarga, ya harus disampaikan. Saya itu begini-begini, maka di situ kan ada tim KBM, jadi kita saling bantu. Jangan sampai saya ini sebentar aja, padahal itu sangat ngaruh gitu. Jadi harus ada komunikasi. Kita saling bantu juga di situ, tidak bisa sendirian. Makanya sesama guru itu harus rukun, harus kompak, harus saling bantu, saling menjatuhkan, gitu aja sih. Satu lagi Bu, ya. minta dokumentasi. Memang ada. Iya.